Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anelika Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, dengan nomor NIM 28921500128. Yang terhormat Ibu Wina Sarikusumaningtia selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Dengan demikian, hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia yang diminta. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya, hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah, dianggap tetap. Beberapa penentuan permintaan. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh faktor-faktor antara lain: yang pertama, harga barang itu sendiri atau PX; yang kedua, harga barang lain atau PY; yang ketiga, pendapatan konsumen atau INC; yang keempat, ada cita rasa atau T; yang kelima, ada iklim atau S; yang keenam, ada jumlah penduduk atau POP; dan yang terakhir, ramalan masa yang akan datang atau M. Persamaan sama dengan QD sama dengan F, buka kurung PX, PY, INE, T, S, POP, dan F. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Sedangkan jika harga turun, maka jumlah permintaan barang akan meningkat. Yang kedua, ada harga barang substitusi atau pengganti. Harga barang dan jasa pengganti ikut mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. Apabila harga barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Akan tetapi, jika harga barang substitusi naik, maka orang akan tetap menggunakan barang yang semula. Contohnya, kaos adalah pengganti kemeja. Jika di pasar harga kaos lebih murah dibandingkan kemeja, maka permintaan akan kaos lebih banyak bila dibandingkan permintaan terhadap kemeja. Yang ketiga, ada harga barang komplementer atau pelengkap. Barang pelengkap juga dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Misalnya sepeda motor, barang komplementernya bensin. Apabila harga bensin naik, maka kecenderungan orang yang membeli sepeda motor akan turun. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, ada jumlah pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seseorang turut menentukan besarnya permintaan akan barang dan jasa. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika pendapatannya turun, maka kemampuannya untuk membeli barang juga akan turun. Akibatnya, jumlah barang akan semakin turun. Misalnya, pendapatan Ibu Tia dari hasil dagang minggu pertama 200.000 hanya dapat untuk membeli kopi 20 kg. Tetapi ketika hasil dagang minggu kedua 400.000, Ibu Tia dapat membeli kopi sebanyak 40 kg. Selera konsumen terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula.
Misalnya sekarang ini banyak orang yang mencari handphone yang dilengkapi fasilitas musik dari game karena selera konsumen akan barang tersebut tinggi, maka permintaan akan handphone yang dilengkapi musik dan game akan meningkat. Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut rendah. Sebaliknya, jika kebutuhan terhadap barang atau jasa sangat mendesak, maka permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut menjadi meningkat. Misalnya, dengan meningkatnya curah hujan, maka intensitas kebutuhan akan jas hujan semakin meningkat. Konsumen akan bersedia membeli jas hujan seharga Rp25.000 walaupun kenyataannya harga jas hujan Rp15.000. Perkiraan harga di masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Sebaliknya, apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli. Misalnya, ada dugaan kenaikan harga bahan bakar minyak mengakibatkan banyak konsumen antri di SPBU untuk mendapatkan bensin atau solar yang lebih banyak. Lalu ada jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak, maka barang yang diminta akan meningkat. Daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta masyarakat, di mana menggambarkan besar permintaan yang ada pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik. Teori permintaan dapat dinyatakan perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Gerakan sepanjang dan perubahan kurva permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergerak ke kanan atau ke kiri apabila terdapat perubahan-perubahan terhadap permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor bukan harga. Sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli dan berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan itu akan menyebabkan kurva permintaan akan pindah ke kanan atau ke kiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.